Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Puji Tuhan. Hari Minggu kita sudah mendengar firman Tuhan. Kenapa dan apa ciri-ciri orang yang siap dan selalu berjaga-jaga? Ya, kita sudah melihat ya bagaimana ciri-ciri orang yang selalu berjaga-jaga. Dan pada ibadah PA kita sudah mempelajari bahwa pentingnya memang kita berjaga-jaga. Karena kenapa? Kita melihat apa yang sedang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di hari-hari ini. Ini semakin menunjukkan alamat-alamat kedatangan Tuhan sudah memang nyata, sudah sangat dekat. Dan ada beberapa hal yang kita sudah melihat, sudah mendengar melalui firman Allah bahwa apa yang terjadi itu bukan secara kebetulan, tetapi memang semua dalam rancangan Tuhan. Karena saya selalu berkata, Tuhan kalau mau menggenapkan apa yang Dia rancangkan, itu kadang-kadang hal yang tidak masuk akal. Kadang-kadang hal yang tidak kita dengar, tapi itulah rencana Tuhan. Ya. Dan saya selalu berkata, kalau itu adalah rancangan Tuhan, memang Tuhan merancangkan itu, dan Tuhan sudah membuatkan itu akan terjadi. Orang pun jungkir balik seperti apa, menghambat, menghalang, pakai bom sekalipun. Kalau itu sudah waktunya Tuhan, itu akan terjadi. Seperti apa? Dan memang banyak fakta-fakta yang saya lihat seperti itu. Ya. Nah, mari kita akan melihat dulu kebenaran firman Tuhan, sebab kita ingin melihat tentu satu hal dalam firman Allah, apa yang kita akan pelajari bersama pada hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk melihat di dalam Alkitab Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-13, mulai ayat 28. Injil Markus pasalnya yang ke-13, mulai ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Injil Markus pasalnya yang ke-13, sekali lagi Injil Markus pasalnya yang ke-13, mulai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Allah. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu banyak pelajaran yang kita ingin lihat pada pagi hari ini sehubungan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ayat ini diawali dengan begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, Tuhan memberikan perumpamaan di sini tentang pohon ara.
Hari Jumat kemarin saya sudah sedikit menjelaskan, karena menjelaskan ayat ini sangat panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sedikit perumpamaan. Alkitab berkata, kalau kamu melihat pohon apa arah katanya sudah mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Firman Tuhan ini memang Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi di sisi lain, bahwa pohon ara ini juga adalah menggambarkan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah juga lambang dari pohon ara. Nanti kita akan lihat di dalam ayat itu, sebab di dalam ayat 30 berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya. Apa itu semuanya? Nubuatan-nubuatan, apa yang Tuhan firmankan itu harus terjadi. Makanya kita tahu bersama, bangsa ini walaupun dari kebun dari segala arah, Alkitab bilang tidak akan musnah, tidak akan berlalu sebelum semuanya akan terjadi. Itu Alkitab bilang. Nah, kita mulai bahas sedikit. Jadi Alkitab berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu lihat hal-hal itu terjadi. Nah, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Perhatikan kalimat kata-kata yang berkata begini. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi. Hal-hal apa? Perumpamaan tentang pohon ara. Kalau itu sudah mulai berlaku, kalau itu sudah mulai terjadi, Alkitab berkata waktunya sudah sangat dekat. Mari kita mengawali dulu dengan satu ayat. Kita akan lihat firman Allah. Yeremia pasal 16. Yeremia pasal 16 ayat 14, ayat 15, ayat 16. Yeremia 16 ayat 14, 15 dan ayat 16. Begini firman. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntut orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntut orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah batu dan seterusnya. Kalau tadi ada ayat berkata aku mencerai-beraikan mereka di seluruh penjuru dunia ini. Saudara-saudara, hari Jumat saya sudah sedikit menjelaskan bahwa orang Israel terdiri dari 12 suku. Dan berjalannya waktu 12 suku ini mereka pecah menjadi 2 kerajaan. Dan mereka menamakan diri kerajaan utara
dan kerajaan selatan. Kerajaan utara adalah 10 suku. Ibu kotanya Samaria, dan 2 suku ibu kotanya Yerusalem. 10 suku diizinkan Tuhan ditawan ke negeri Asyur. Kalau sekarang itu sudah antara Irak dan Suriah, dulu ditinggal Syria. Terus yang 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ditawan ke Babelonia. Memang dalam Alkitab mengenai tawanan hanya 2 suku yang diceritakan panjang lebar. 10 suku tidak. Pokoknya ditulis ditawan ke Asyur, udah selesai. Tapi kalau 2 suku itu dicatat di kitab Daniel, kita lihat di situ dicatat panjang lebar tentang 2 suku yang ditawan di Babelonia. Yang kita tahu di situ terdapat ada namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita Alkitab, 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin. 2 suku ini pada waktu pemerintahan Persia, Raja Tirus berkuasa, maka dikembalikanlah 2 suku ini ke tanah di mana mereka pernah berada. Ya. Sebab dulu itu disebut tanah Kanaan yang sedang ditempati sekarang. Jadi 2 suku itu setelah 70 tahun, selain 70 tahun ditawan di Babelonia, ditawan di Babelonia, maka mereka dikembalikan lagi ke tanah mereka, yaitu di mana mereka berada sekarang. Sedangkan yang 10 suku yang ditawan di Asyur, kalau itu 10 suku yang ditawan di Asyur itu tidak kembali. Dengan kata lain, itulah yang dicatat ayat ini. Mereka dicerai-beraikan, maksudnya terpancar di berbagai tempat yang ada di Asyur ini. Nah, nanti di dalam bagian lain akan menjelaskan kemana saja. Sebab di dalam Alkitab mereka berada di seluruh 4 kota ini. Ada yang dikatakan di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat. Artinya mereka tercerai-berai, terpancar di berbagai tempat. Bahkan sekarang ada yang satu ke Indonesia. Beberapa waktu lalu kan sempat heboh TV, karena di Sulawesi Utara ada seorang rabi yang diwawancara karena dia mendirikan sinagoge sekaligus mendirikan semacam museum. Itu heboh. Dan dia memang agak berdarah Yahudi. Artinya sampai ke Indonesia untuk sekarang. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Allah. Alkitab berkata, kita sudah baca, mereka akan Tuhan bawa dan Tuhan akan kembali. Mereka akan harus kembali ke tanah mereka. Pohon ara ini yang adalah gambaran bangsa Israel. Tuhan katakan di dalam Injil Markus tadi, kalau kamu melihat pohon ini, gambarannya pohon ini, dia mulai bertunas, mulai mekar, musim panas sudah akan masuk musim panas. Dan itu dikaitkan dengan apa di dalam ayat tadi. Dan ketahuilah, kalau hal-hal ini terjadi, ketahuilah dan ingatlah bahwa kedatangan Tuhan sudah di abad itu, sudah sangat dekat. Itu pengertian. Jadi fenomena yang terjadi, dan saya sudah sedikit
singgung hari Minggu kemarin. Bahwa apa yang sedang terjadi, yang memang sebetulnya kita sebagai seorang yang punya perasaan manusia, ya, kemanusiaan kita pasti tidak tega seperti apa yang terjadi di Ukraina. Saya pun kalau melihat bahkan ada yang mau melahirkan di rumah sakit tiba-tiba dibom, sudah kemanusiaan saya sudah pasti. Ibaratnya apapun bangsanya, apapun agamanya, kemanusiaan kita pasti ada. Tetapi di sisi yang lain, saya mulai memperhatikan dan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan menurut Alkitab, dikatakan tadi apa saudara? Di situ dia katakan, melainkan dari Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan segala negeri kemana ia telah dicerai beraikan, artinya di segala negeri mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Aku akan bawa. Tuhan akan tuntut mereka harus kembali. Di sini firman Tuhan menyebut tentang di bagian utara. Saudara, kalau saudara buka peta, saudara lihat posisi bangsa Israel. Terus saudara lihat dari sisi mata ainnya. Israel utaranya mana, selatannya mana, baratnya mana, dan timurnya mana. Kalau melihat dari posisi sebelah utara, posisinya dari Israel dengan kita, posisinya Israel itu tidak lain adalah negara-negara Eropa, baik Eropa Barat maupun Eropa Timur. Artinya keseluruhan negara Eropa. Kalau dilihat dari barat. Kalau dari barat, sebelah barat langsung tanah Israel langsung ya, itu adalah laut besar. Tapi kan nggak mungkin yang dimaksud itu adalah laut besar, karena itu laut. Karena yang dimaksud adalah bangsa. Tapi kalau dari arah laut besar itu kita terus ke sana, kemana arahnya? Yaitu benua Amerika. Sebelah timur itu adalah negara-negara Asia, berarti sampai kepada kita. Sebelah timur. Sedangkan sebelah selatan itu ada beberapa baik Mesir, Yaman, dan negara-negara yang persis yang ada di sebelah selatan dan Israel. Nanti satu-satu saya akan sampaikan. Nah, Alkitab ini sudah di ayat yang kita baca sudah memberi tentang dari utara. Sudah benar. Dan saya percaya bukan cuma kita di tempat ini, tapi dunia juga sudah saksikan lewat pemberitaan di berita di televisi. Pada waktu Rusia merebut Ukraina, ada satu fenomena yang terjadi di sana. Fenomena yang terjadi di sana apa saudara? Orang-orang Yahudi berdarah Yahudi kembali ke tanah mereka, dan itu mereka disambut luar biasa. Disambut luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang berkata begini, itu kan cuma gara-gara perang sampai itu terjadi sampai mereka. Saya mau katakan, perang itu kalau Tuhan tidak izinkan juga tidak terjadi. Oh iya, waktu Raja Firaun, waktu Musa dan Harun datang kepada Firaun untuk ada tawar-menawar, itu Alkitab berkata, kadang Tuhan buat topeng ini Firaun, tapi kadang Tuhan beri dia kekerasan. Oh tidak. Tapi setelah 10 tulah, Tuhan lembutkan lagi. Apakah dia sudah pergi? Tapi baru saja dia bilang pergi, Tuhan kasih lagi. Sudah terlalu saya nak pergi, dia kerja lagi sudah. Itulah yang terjadi, yang fenomena yang kita kenal, yaitu laut terbelah atau laut merah terbelah. Dan pada saat itulah dikejar
oleh tentara Firaun. Karena Tuhan sudah keraskan lagi. Dia tadinya sudah lebih dia. Pergi. Bahkan dia bilang kepada orang Mesir, kasih mereka harta yang banyak, kasih mereka. Betul-betul jadi baik sekali. Kasih. Baru saja dia ngomong itu, dia kok saya sakit? Tuhan lupa lagi. Akhirnya dia lagi. Dia perintah? Kita kejar lagi. Tapi mereka bangsa terlalu jauh. Sudah menyeberang lewat laut, beberapa laut yang dikenal sekarang laut Merah. Begitu mereka sudah sampai di sana, mereka jatuh. Nah, bukankah dalam Alkitab mereka tertutup oleh air itu sudah. Saya mau katakan, kalau sudah menjadi rancangan Tuhan, jangan sekali-kali ada yang berkata, saya mencoba hal lain. Jangan sekali-kali saya menghalangi rencana Tuhan. Tidak bisa kan ada ayatnya sudah. Nanti kalau saya mengatakan pacar lagi, Ayub bilang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Saudara seperti membayangkan saya, sehingga saya harus baca ini. Masih seperti apa? Belum terlalu yakin. Kitab Ayub. Mesti ada firman-Nya, harus kita dengar supaya kita lebih yakin. Ayat 42, saya minta tolong bacakan ayat itu. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 42, ayat 1 dan 2. Tolong bacakan ayat ini. Singkat ayat ini. Dengan suara yang keras ya, supaya semua bisa dengar. Ayat 42, ayat 1 dan 2. Ya, dengan suara yang keras ya, supaya semua bisa dengar. Ayat 41 ayat 42 ayat 1 dan 2. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub sadar. Ayub tahu namanya rencana Tuhan tidak akan gagal. Ayub pada waktu itu menurut pandangan orang yang sudah apa ya dibilang ya? Mau dibilang hidup dia seperti itu, mau dibilang mati juga masih hidup. Tapi Ayub yakin tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupnya. Dan itu juga kita harus yakin, saudara, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Kita harus pegang itu. Dunia boleh seperti keadaannya seperti sekarang. Kita lihat ya keadaan sekarang. Pemberitaan belakangan ini, saudara, banyak mencemaskan orang, banyak mengkhawatirkan orang. Tapi kita harus pegang bahwa rancangan Tuhan, janji Tuhan tidak ada yang gagal. Kita pegang itu. Karena kita mau pegang lain selain pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang Tuhan izinkan terjadi itu semua ada dalam kehendak Tuhan. Sehingga dengan peristiwa yang terjadi itu, saudara, begitu mudahnya, begitu gampangnya mereka pulang. Dengan apa alasannya? Sebenarnya alasannya kan menghindar dari invasi, menghindar sebetulnya awalnya. Tapi di sisi lain itu tidak lain sudah menggenapi kebenaran firman Allah. Mereka akan kembali ke tempat asalnya. Karena saya membaca juga dalam sejarah di bagian utara juga termasuk Rusia, itu banyak sekali keturunan Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari hal-hal yang apa yang terjadi ini, kita jangan hanya jadi penonton. Wah, ini terjadi begini ya. Jangan. Alkitab sudah ingatkan, jikalau hal-hal itu mulai terjadi dan sedang terjadi, ingat bahwa waktunya sudah sangat dekat, sudah diambang pintu. Dan Alkitab di dalam ayat itu dia mengklaim dengan apa, saudara? Bahwa
Di dalam Injil Markus tadi kita sudah baca. Dia katakan begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayo sudah. Perkataan Tuhan tentang salah satunya bahwa bangsa ini akan dikumpulkan. Alkitab berkata, perkataan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, logos yang keluar dari mulut Tuhan tidak berlalu. Artinya Tuhan akan genapi semua janji firman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus di dalam ayat itu juga dikatakan begini, saudara. Sesungguhnya ayat 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tidak akan berlalu. Bangsa yang kecil ini nggak akan bisa berlalu, nggak akan bisa dimusnahkan sebelum semuanya penggenapan firman itu harus terjadi dahulu. Saudara-saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, itu semakin memberikan gambaran kepada kita bahwa benar-benar hari-hari ini kita harus lebih waspada dan semakin berjaga-jaga. Sudah banyak ayat yang saya sudah sampaikan minggu-minggu kemarin tentang berjaga-jaga. Sudah berapa minggu kita dengar khotbah tentang berjaga-jaga. Kenapa? Karena saya membaca banyak sekali ayat dan terus diulang. Dan saya sudah katakan, kalau ada ayat firman Tuhan, ada perkataan Alkitab yang terus dan selalu diulang-ulang, itu menandakan ayat itu menandakan perkara yang sangat penting, termasuk berjaga-jaga dan berdoa. Itu sangat penting. Amin. Sangat penting, saudara. Itu sangat penting. Bahkan Alkitab juga sudah mengingatkan kita di dalam Injil Lukas, pentingnya berdoa dan berjaga. Kenapa? Supaya kita tahan menghadapi keadaan dunia. Itu sudah banyak orang, saudara, sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu bahwa itu, tapi karena tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, dia tidak kuat menghadapi keadaan sekarang. Ya. Banyak, saudara. Ini yang ada di luar sana, saudara. Baru menghadapi minyak goreng, ya. Banyak yang udah gak kuat. Belum yang lain juga. Artinya memang berjaga-jaga dan berdoa itu sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun situasi apapun. Karena seperti yang saya katakan, kita tidak bisa tolak semua yang akan terjadi, yang akan diizinkan. Tidak bisa kita tolak. Saya kalau berdoa dan berpuasa, nggak pernah saya berdoa, Tuhan jangan terjadi ini, Tuhan enggak. Saya cuma berdoa, Tuhan mampukan kami, kuatkan jemaat Tuhan menghadapi keadaan sekarang. Kenapa? Saya sudah tahu firman. Kalau saya sampai berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi, saya bodoh. Kenapa? Artinya saya berlawanan dengan Tuhan. Karena yang bodoh akan terjadi. Itu tuh ceritanya. Berarti berdoa bagaimana dong? Berdoa minta pertolongan, kekuatan dan pembelaan Tuhan. Amin. Itu doa saya. Saya pernah berdoa kepada Tuhan agar supaya jemaat, jangan berdoa, tidak. Saya berdoa, Tuhan kasih jemaat kekuatan, supaya apapun keadaan yang terjadi, biarlah anak-anak Tuhan, biarlah jemaat Tuhan diberi kekuatan dari Tuhan. Ya salah sendiri kalau kita tidak berjaga, salah sendiri kalau kita tidak berdoa. Karena memang itu adalah pesan firman Tuhan. Dan itu adalah doa di tempat ini. Selalu berdoa. Karena apa, saudara? Karena saya menyadari bahwa semua apa yang sedang terjadi di luar sana, itu memang semua sudah ada dalam firman Tuhan. Termasuk kesulitan ekonomi sudah dicatat banyak oleh Alkitab. Dan saya tidak bisa pungkiri ayat itu. Itu ayat itu ada. Kalau saya berdoa begini, Tuhan, kalau boleh Tuhan tolong jangan harga-harga jangan naik. Tuhan bilang, naik. Tuhan jawab sama saya sudah firmankan dalam kitab Wahyu, sejuta gandum sedinar harga, kamu lawan. Kenapa ini? Saya tahu. Jadi bagaimana? Berdoa, Tuhan,
kondisi keadaan apapun yang kami hadapi, biarlah Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan itu menjadi Immanuel dalam rumah tangga, dalam keluarga, di setiap kehidupan kami. Tuhan adalah Immanuel. Amin. Itu sudah. Jadi dan saya juga misalnya ya memang belum pernah terjadi selama ini sih. Tapi seandainya ada jemaat yang datang nanti ke saya atau ke pastor, Pak Pendeta, boleh tolong kita doa? Kenapa? Tolong kalau bisa cari jangan naik harganya, boleh nggak bantu doa itu? Oh saya paham. Kalau masalah itu bukan urusan saya. Urusan saya supaya apapun keadaan Bapak Ibu tetap kuat dalam Tuhan. Itu doa saya. Dan itu kebenaran firman. Tapi kalau musuh saya, tolong supaya harga-harga jangan naik, doakan. Saya bilang itu bukan kapasitas saya. Dan itu kalau saya akan terus ngotot seperti itu, saya akan berlawanan dengan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan sudah katakan, nanti satu saat saya akan ulang lagi, bahwa pada akhir zaman dalam Timotius akan datang masa yang sukar. Ada ayat, saya tahu itu. Saya sudah banyak kali, kalau saya pikir sudah lebih dari 3 kali saya membaik. Tapi kalau terus dilupakan itu akan mengingatkan kita. Artinya ayat itu ada. Nanti lagi kesempatan saya akan khotbah itu, supaya ingatkan lagi. Sebab semakin banyak kali khotbah itu semakin ada hal-hal yang Tuhan singkapkan. Ini Tuhan buka lagi. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini yang saya mau katakan kepada jemaat apa saudara? Kita harus meyakini semua nubuatan yang ada dalam Alkitab itu semua akan dan harus terjadi dahulu, baru Tuhan akan datang. Harus terjadi saudara. Mengenai fenomena pandemi yang sudah 2 tahun lebih melanda dunia ini. Sebab kalau saya tidak salah itu berawal dari tahun 2019 bulan Desember pada saat itu mulai mencuat fenomena ini. Dengan begitu banyak yang tentu juga sudah baca ya, yang mengatakan ini karena ini ini yang membuat dan punya banyak sekali. Bahkan ada yang mulai saling satu negara menyalahkan negara yang lain karena fenomena pandemi. Ada yang berkata ini yang membuat dan banyak lah. Tentu sudah tahu. Tapi saya mau katakan saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tentu mempelajari firman Tuhan. Jangan salah saudara. Memang kematian lewat pandemi cukup banyak. Tapi nanti kita akan satu waktu kita akan buka lagi. Kita akan bahas lagi tentang waktu ini. Alkitab dalam Wahyu 6 berkata, 1/4 penduduk bumi. Sekali lagi, 1/4 penduduk bumi itu akan mati, akan tewas dalam apa saudara? Salah satu, bukan cuma dia satu-satunya, salah satu, yaitu wabah penyakit. Salah satu. Nanti ada 4 hal di situ. Tapi salah satu di situ yang masuk adalah wabah penyakit. COVID ini itu sudah masuk kepada kategori wabah. Kalau ada hari ini yang sakit gigi, itu bukan wabah. Kalau ada hari ini yang agak pilku yang itu bukan wabah, mungkin karena kebanyakan apa mikirnya goreng. Tapi kalau pandemi ini wabah. Kenapa? Ini sudah mendunia, itu wabah. Alkitab berkata di Wahyu 6 itu 1/4 penduduk bumi. Yang saya tahu penduduk bumi sekarang 6-7 miliar. Karena yang 6 miliar itu sudah dari tahun-tahun kemarin. Jadi sekarang juga sudah banyak yang berkata 6-7 miliar penduduk bumi. 2 miliar itu hanya ada di satu negara, yaitu China. Dan 1 miliar ada di India, kurang lebihnya itu ya populer. Sebab 2 negara ini padat sekali penduduk. Jadi dua negara ini sudah hampir setengah.
Nah, berarti saudara, kalau istilahnya kita pakai kata 6, ya ambil dulu seks yang lama punya 6, separuhnya kan 3. Kalau 1/4 berarti 1,5 miliar. Tapi itu ada 4 hal yang terjadi. Tapi salah satu di situ adalah wabah. Salah satu. Nah, Alkitab itu sudah ada firman itu sudah. Seperti yang saya katakan di dalam Timotius, bahwa pada akhir zaman akan kelak datang masa yang sudah nanti kita akan lihat apa isinya di situ, banyak sekali. Sampai roh ketamakan, macam-macam ada di situ. Bahkan tidak mempedulikan agama ada di situ, nanti kita baca. Luar biasa. Nah, saya bagaimana pada firman Tuhan? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kebenaran firman Tuhan tidak akan berlalu. Itu semua akan tergenapi, itu semua akan terjadi. Dan hari-hari saya terus berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami lain, mereka dimampukan Tuhan. Dalam kondisi seperti apapun, mereka ada kekuatan dari Tuhan. Mereka ada kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Sebab apa, saudara? Saya sadar kemampuan kita manusia itu sangat terbatas. Kita juga kesabaran kita menghadapi karena itu juga perlu. Kita juga ada batasnya. Tapi kalau ada kekuatan dari Tuhan, ada roh kesabaran yang datangnya dari Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ya sudah. Pasti sudah, kita akan dimampukan. Entah seperti apa itu keadaannya, Tuhan pasti mampukan. Makanya Rasul Paulus dia berkata dalam satu ayat di dalam kitab Galatia, adapun aku hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan saya. Apa maksud Paulus? Karena Paulus sadar ada banyak hal yang dihadapi yang sebenarnya kehidupannya, tubuhnya, fisiknya, dan kemampuannya nggak sanggup. Tapi kalau Paulus bisa melewati, Paulus bisa menerobos semua keadaan-keadaan itu. Paulus sadar, adapun aku hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus yang dia sembah itu ada dalam hidupnya. Itu juga yang menjadi doa kita. Tuhan, biarlah hidupku yang kuhidupi sekarang, biarlah Engkau Tuhan yang ada dalam hidupku ini. Kenapa? Karena hidup saya, hidup saudara ada kelemahan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan. Tapi kalau Yesus itu ada dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kemenangan. Amin. Saudara akan mengalami kemenangan. Saudara pasti akan mengalami kekuatan dari Tuhan, apapun itu keadaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang dengan melalui kacamata firman. Ya. Beberapa waktu lalu kita tahu di daerah timur, ya, terjadi banjir di padang pasir, ya. Dan kekuasaan Tuhan ada yang ada. Beberapa waktu lalu di berbagai tempat terjadi hujan es yang sebetulnya langka dan belum pernah terjadi, tapi itulah fenomena-fenomena yang sering terjadi di hari-hari ini. Apakah ini yang dibilang di dalam Alkitab? Apa yang belum pernah kau lihat? Apa yang belum pernah kau dengar? Ya itulah yang kita lihat sekarang. Itulah yang kita mulai dengar sekarang. Itulah yang mulai kita rasakan sekarang. Yang belum pernah kita alami. Tapi ada ayat yang berkata dalam firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Pegang ayat ini. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai engkau kita senantiasa terus sampai kepada akhir zaman, atau sampai kepada masa kesudahan. Tuhan akan sertai kita sudah. Tidak usah terlalu takut berlebih. Kalau ada sedikit kaget, ya wajar, itu manusia. Ya, itu manusia. Tapi jangan kita terus dalam ketakutan, jangan kita terus dalam kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan, Dia adalah sumber pertolongan kita, Dia adalah sumber jawaban kita, dan Dia adalah sumber, kata Alkitab, tempat pertemuan, tempat pengungsian, tempat pelarian kita.
Dia adalah Yesus namanya. Alkitab dan pujian juga berkata, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Dia adalah sobat yang baik, sobat yang setia dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Biar kebenaran firman Allah yang kita dengar, biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua.